Mari kita mulai ya malam hari ini. Bapak Ibu terima kasih buat kali kedua. Ya, saya juga bisa sharing di gereja ini saudara, dan saya percaya ini gereja yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran firman Tuhan, amin. Sehingga jemaatnya diperlengkapi akan hal yang sangat spesifik. Ya, kita mulai dulu dari perkenalan deh ya. Nama saya Sandy Sujak, saya menikah dengan Pastor Doni. Next slide ya, 25 tahun, dikaruniai 3 putri. Yang pertama samping saya Vania 24, samping papinya Vanessa 18, dan yang paling kecil Valerie ya 16 ya. Puji Tuhan kami melayani jemaat Tuhan di Victory Church Indonesia, Cirende, Lebak Bulus saudara. Dan puji Tuhan tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah merdeka dari hutang. Ayo baca sama-sama yuk, merdeka dari hutang. Ya mungkin saudara malam hari ini tidak datang dengan kondisi punya hutang. Tapi saudara tidak masalah saudara mendengar kebenaran ini. Supaya saudara bisa benar-benar belajar mengaplikasikan dari sebelum kejadian saudara sudah menyadari. Ya, saya percaya orang bodoh sadarnya setelah kejadian. Tapi orang bijak sadarnya sebelum kejadian. Jadi saudara mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Orang bijak ya. Kalau saya orang bodoh dulu. Kenapa? Karena saya sadarnya setelah kejadian. Tapi gak apa-apa, kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kegagalan kita. Sehingga kita boleh mempersiapkan ya next generation, yaitu anak cucu kita dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena saudara, merdeka dari hutang ini adalah salah satu pembahasan yang penting supaya kita memiliki pilar keuangan yang sehat. Katakan sama-sama, pilar keuangan yang sehat. Ya. Karena apa? Kalau keuangan kita sakit, itu bisa mempengaruhi dan menggerogoti jiwa kita, saudara. Banyak orang stres, banyak orang depresi karena faktor keuangan yang sakit ya. Sehingga juga bisa mempengaruhi mentalnya jadi sakit, sehingga tubuhnya juga sakit. Ya, makanya kalau orang di rumah sakit, apalagi punya masalah keuangan, sakitnya double-double. Apalagi lihat rate rumah sakit makin naik, saudara ya. Bayar asuransi juga makin mahal, betul tidak ya? Jadi kita harus membangun sedini mungkin bagaimana kita punya pilar keuangan yang sehat. Ya, dengan topik ini merdeka dari hutang, kita percaya kita akan sama-sama belajar bertumbuh bersama. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Baik juga yang di online ya, malam hari ini ada beberapa saudara yang di online, welcome ya. Kita sama-sama persiapkan ya. Nah, arti merdeka di KBBI adalah yang pertama, bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, yaitu dia sanggup berdiri sendiri, dia mandiri, ya, dia bertanggung jawab atas kehidupannya. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ya, jadi kalau saudara saat ini masih ada tunggakan, saudara belum merdeka. Ya, kalau saudara masih ada cicilan, saudara belum merdeka. Ya, karena saudara masih ada yang namanya tuntutan dalam hidup saudara. Yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Atau saudara punya kebebasan keleluasaan untuk memanage dan mengatur kehidupan saudara dan rumah tangga keluarga sendiri. Ya, banyak orang hidupnya bergantung orang. Ya, makan bergantung orang, minum bergantung orang, bayar SPP bergantung orang, bayar kontrakan, token bahkan bergantung orang. Ya, itu belum merdeka. Nah, kita lihat saudara, apakah Anda benar-benar mau merdeka dari hutang, bebas dari hutang? Ya, karena kalau saya konseling beberapa orang, kami dari 2020 buka kelas mentoring saudara, dan diikuti sampai hari ini sudah angkatan 11, ya itu 1000-an lebih ya peserta yang sudah ikut. Rata-rata saudara, kalau mereka jawab ya mereka itu mau bebas hutang, pada kenyataannya mereka tidak sungguh-sungguh ingin bebas hutang. Ya, bahkan ada orang, ya beberapa orang ngomong begini sama saya, Bu, kalau nggak ada utang nggak semangat. Ya, justru kalau ada utang jadi semangat. Ada yang begitu ya. Bahkan ya, ada orang itu kayak sakau kalau nggak pernah ngutang. Jadi dia memang terbiasa hidup dengan berhutang, dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Ya, bahkan ketika dia berdoa pun, Tuhan, Engkau sanggup menolong hidupku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Aku percaya Tuhan, Kau sanggup memenuhi kebutuhanku. Haleluya, haleluya, amin. Begitu amin, dia langsung pikiran, telepon siapa lagi ya, minjem siapa lagi ya, ke pegadaian mana lagi ya. Amin sih amin, tapi pikirannya terus mencari solusi yang akhirnya balik kepada pola hidup yang berhutang, minta-minta, menggadekan barang, dan itu akhirnya terbawa terus dan dianggap biasa saudara. Itulah salah satu ciri keuangan yang akhirnya tidak sehat dalam kehidupan kita. Ya, terdeteksi saudara, ini ada satu data yang mengatakan bahwa 129 juta orang Republik Indonesia itu punya pinjaman online. Totalnya semua nih rakyat Republik Indonesia 874 triliun. Waduh, sedikit atau banyak saudara? Waduh, 874 triliun loh saudara. Ini baru pinjol ya. Dan 60% pengguna pinjol mayoritas anak muda, lihat saudara. Ya, anak muda ya. Dan di sini dikatakan terungkap ini alasan anak muda di RI ya, Republik Indonesia
gemar ngutang pinjol. Wah, saudara lihat nih ya, faktornya banyak ya. 49% perempuan, 51% laki-laki. Ya, di Pulau Jawa 82% dan di luar Pulau Jawa 18% Pulau Jawa loh. Yang tingkatnya paling tinggi loh saudara ya. Nah kita lihat ini data saudara ya. Dan ini bisa menjadi satu pembelajaran supaya kita waspada ya dan berjaga-jaga dalam hidup kita. Sehingga saudara kita tidak terkena ya dengan satu situasi di mana harusnya kita bisa mengantisipasi. Tapi karena kita tidak waspada kita terjebak di dalamnya. Dan saya sudah melayani banyak orang yang terkena pinjol itu stres berat, depresi berat saudara. Kenapa? Diblaslah semua nomornya WA-nya ya sampai harus memang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bahkan ada yang dikeluarkan ya karena sudah ya membuat tindakan ya mencemarkan nama baik perusahaan di mana dia bekerja saudara. Dan lihat saudara daftar pemain judi online hari ini di Indonesia berapa? 201.122. Jadi Indonesia itu jadi negara dengan pengguna judi online, judol terbanyak. Ya, dan di dalamnya ini banyak juga anak-anak Tuhan. Ya, yang setiap minggu haleluya, 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 tapi begitu doa berkat, halelupa. Ya. Ini kenyataan saudara. Dan ini masuk ke dalam yang namanya keluarga-keluarga Kristen juga saudara. Peserta judi online dari anak muda sampai nenek-nenek dan opa-opa. Lihat saudara, ada kasus terjerat hutang karena judi online, karyawan di Cikupa gantung diri. Ya, dan oknum guru terjerat pinjol gara-gara kecanduan judi online. Sekarang masuk ke dalam orang-orang yang kategorinya predikatnya pendidik. Ya. Guru-guru kita, saudara, guru-guru Republik Indonesia kena judol ya. Nah, saudara lihat bahwa di sini dikatakan apa? Penggelapan ya. Gara-gara apa? Hutang uang. Saya kurang jelas ya. Nih ya, penggelapan di Solo gara-gara uang arisan tidak dikembalikan, perempuan warga Semagi dibully. Gara-gara judi online, gaji amblas, hutang di mana-mana, istri minta cerai. Lihat akibat-akibatnya nih ya. Gara-gara uang istri dianiaya suami babak belur. Ini yang terjadi juga kan? Di dalam keluarga pendeta, terakhir pendeta KDRT istri itu pemicunya utang ya. Lalu apa? Gali lubang tutup lubang gara-gara ketagihan judi ya. Stres utang pinjol 90 juta kalau judi, pegawai ini coba akhiri hidup ya. Ini fakta-fakta saudara yang terjadi ya, berita-berita terkini. Nah lihat saudara, jalan pintasnya mudah dan cepat memang pinjol dan judol ini bersatu ya. Jadi sistem kerjanya seperti ini ya. Ini rahasia curang ya saudara ya. Terbongkar pola kunci ya dari kerjasama antara pinjol dan judol. Kita lihat, jika kalah link ke pinjol itu langsung tawarin uang cepat untuk bisa main lagi. Ya jadi dia udah network nih antara si judol dan pinjol. Makanya orang yang kalah judol itu langsung terhubung dengan pinjol. Dan langsung bisa mencairkan dana untuk dia main lagi. Jadi itu masuk dalam lingkaran setan saudara. Ya bahkan ada beberapa orang yang tidak secara resmi ya dia ingin menarik uang dari pinjol karena dia sudah buka linknya dan namanya tercatat itu ditransfer. Jadi saudara kalau ada uang masuk rekening saudara, saudara jangan langsung dipakai. Setuju saudara? Takutnya jangan-jangan saudara keklik itu buka open ya pinjol linknya saudara ketransfer. Dan teman saya ada yang ketransfer bukan hanya dari satu pinjol, bisa dari 10 pinjol. Nah saudara lihat seperti apa tuh bunga berbunganya. Lihat. Kalau kita ngutang pinjol, saudara ya, misalkan kita utang pokok 4 juta nih, next ya. Lihat ya, utang pokok 4 juta, maka nanti saudara harus bayar berapa? 5.952 dalam waktu 2 bulan. Jadi bunganya berapa persen? 48,8%. Ya, kalau saudara utang pokoknya 760.000, bayarnya berapa? 1 juta. Ya, dalam waktu 2 bulan 31,5%. Nah, kalau kita lihat alasannya untuk apa sih orang itu akhirnya terlibat dengan hutang saudara. Survei 22% orang Indonesia utang pinjol itu demi gaya hidup dan hiburan saudara. Ya, lihat di sini. Ya, membiayai apa keseluruhan kebutuhan rumah tangga. Ya, modal bisnis, membeli perlengkapan pendukung, pekerjaan dan sebagainya, dana pendidikan, gaya hidup dan hiburan dan juga kesehatan. Tapi gaya hidup dan hiburan itu saudara kita lihat ya di sini ya 22%. Ya, modal bisnis pakai pinjol saudara 41%. Ya, modal bisnis yang dimana saudara nggak tahu bisnis saudara itu bakalan benar-benar untung atau buntung. Namanya bisnis kan ada resiko. Orang berani pakai pinjol. Ya, inilah faktanya saudara, banyak yang belum merdeka dari pola pikir yang salah.
Ya, nah ini akan membelenggu kita, bahkan kita nih yang di dalam Tuhan pun akhirnya rohani kita boleh oke, kita doa puasa kuat, pelayanan oke. Ya, waduh mungkin kita pelayanan pagi siang malam kita bersaksi. Tapi kerohanian yang baik belum tentu menunjukkan bahwa keuanganmu baik. Setuju saudara? Banyak orang bagus dalam pelayanannya saudara. Di mimbar keren khotbahnya, tapi begitu turun tagihan jalan. Ya bahkan lah saya lagi khotbah begini, kalau saya banyak utang di mana-mana itu debt collector bisa nunggu di belakang saudara ya. Siap-siap ditagih. Ya kalau zaman sekarang kan banyak paparazi, udah gak ada yang bisa ditutupin. Betul tidak Bapak Ibu? Ya saya berani ngomong soal merdeka dari hutang karena kalau ditelusuri ke bank manapun ya nggak ada utang. Jadi saya santai-santai aja. Ke orang nggak ada utang, ke lembaga nggak ada utang, ke bank nggak ada utang. Jadi ya tenang, ya kan? Tapi kalau misalkan kita lagi banyak utang, saudara deg-degan apalagi mau buat konten-konten rohani, ya jago ngomong firman tapi utang di mana? Mana? Udah, saudara. Ya makanya kita harus menjaga benar-benar ya value ini, saudara. Bahwa benar banyak orang ya belum merdeka dari pola pikir yang salah. Mereka hanya jago secara rohaninya tapi tidak dibuktikan dengan buah pertobatan dalam cara mereka mengelola uang. Karena saya percaya begini, kalau kita dewasa secara kerohanian kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka itu akan tercermin dengan nantinya bagaimana kita mengelola keuangan kita. Setuju tidak Bapak Ibu? Orang yang makin dewasa di dalam Tuhan, dia punya self control, dia punya penguasaan diri, dia punya roh hikmat pewahyuan, sehingga dia bisa mengelola, menata keuangannya dengan hikmat Tuhan. Dan pasti dia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Setuju? Iya saudara. Ya nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ya akibatnya orang-orang ini saudara, apa mereka stres, takut, panik, tidak bahagia, malu, merasa gagal, menyalahkan orang lain, putus asa dan ingin bunuh diri. Pasti judulnya endingnya itu budir saudara. Nah sekarang pertanyaannya seperti ini, bebas utang emang bisa Bu? Ya pada kenyataannya saya ini sekarang gak bisa loh. Saya juga bertanya hal yang sama. Ya saya di 2011 ke 2015 itu udah pandemi duluan buat keluarga kami. Ya saya tarik pasangan saya, suami saya untuk bangun bisnis. Ya kami lari dari panggilan saya yang melopori. Ya kita bangun bisnis aja kan, bisnis gak dosa ya kan. Asal kita jujur tidak menipu orang. Akhirnya puncaknya 2011 sampai 2015 kami terjebak hutang. Ya totalnya itu kami harus bayar 15 juta cicilan setiap bulan ke bank. Dari 16 bank kami tarik uang untuk muter ke bisnis, akhirnya kami tutup ke 1 KTA. Nah cara kami itu tidak bijaksana, menutup hutang dengan cara berhutang, akhirnya ya bunganya tinggi. Akhirnya kami harus bayar 15 juta setiap bulan selama 4,5 tahun. Sedangkan saat itu di 2011 ya persembahan kami, kasih kami dari gereja suami istri 3 juta. Jadi gaji berapa? 3 juta, utangnya berapa? 15 juta, belum kebutuhan hidup. Kayak apa tuh stresnya saudara? Saya juga berpikir apa bisa saya bebas hutang? Dengan satu situasi yang seperti itu. Ya di sini ada jemaat papa juga nih ya, ibu menyaksikan bagaimana saya menumpang lagi di rumah orang tua 8 tahun. Yang tadinya 5 tahun sudah mandiri. Ya itu uang sebagian ada DP rumah yang kami cemplungin juga. Mending kalau kami beli TV, AC, kulkas ya atau beli rumah. Ya ada wujudnya Pak ya masih mending ini. Enggak langsung kita cemplungin waktu itu ke bisnis option. Kita tidak lewat yang kayak zamannya sekarang ya robot trading atau apapun. Kita langsung transfer uang ya dalam bentuk dolar ke Amerika. Dan tidak pakai orang lain ya. Suami saya belajar sendiri. Tapi akhirnya setelah 3 bulan menikmati keuntungan 1 titik lenyap semua itu uang saudara. Dan saudara tahu waktu 2011 emas itu benar-benar drastis turun harganya. Mungkin kalau saudara ini sejarah tidak bisa dipungkiri, saudara lihat kondisi emas di 2011 itu. Ya dan kami akhirnya benar-benar ludes semuanya saudara ya. Tinggal harus menyelesaikan ke bank demi bank. Dan bikin malu saudara kondisi kami sudah pendeta, saat itu kondisi mertua meninggal ya. Mami memang secara mami mertua yang menggantikan sebagai gembala, tapi minggu depannya mami saya sudah minta suami saya untuk membantu beliau sebagai pemimpin jemaat dalam koordinasi ya operasional gereja. Saudara bayangin jemaat gak ada yang tahu kami sedang dilanda badai hutang. Ya, kami diam, kami tidak bisa cerita sama siapa-siapa, ya, kami tidak pernah singgung sedikit pun persoalan kami. Orang taunya kami oke-oke saja, ya, tapi sementara kami berjalan dalam panggilan Tuhan itu, kondisinya kami merasa benar-benar merasa nggak layak, merasa gagal, ya nggak mampu. Apa bisa bebas dari hutang ini gimana nih? Mau melayani Tuhan dengan segitu banyaknya beban, saudara ya. Tapi saya percaya kalau kita punya hati yang benar-benar remuk dan mau bertanggung
jawab. Ya, jangan orang Kristen lari dari hutang. Orang Kristen harus bayar hutang. Ya, kami pun hadapi 16 bank, saudara, dan puji Tuhan ya. Nanti saya ceritakan bagaimana Tuhan itu sanggup benar-benar tuh kalau kita niatnya baik, niatnya bertobat. Saya akuin, saya hamba uang bukan hamba Tuhan. Saya cinta uang bukan cinta Tuhan. Saya ingin cepat kaya, saya ingin membuktikan diri kepada banyak orang. Bahwa saya bisa sukses, saya bisa hebat, apalagi sama keluarga. Saya ingin menjadi anak pertama, baik saya maupun suami yang dibanggakan oleh adik-adik saya. Saya gak boleh di bawah adik-adik saya mau yang number one ya sebagai anak tertua. Wah, semuanya dasarnya pembuktian diri rapuh, saudara. Dan Tuhan banyak sekali menyingkapkan kepada saya di proses masa-masa hutang itu bahwa satu hal karakter saya yang harus bertobat adalah bagaimana saya sebagai istri nanduk dan nyeruduk sama suami. Ya, bukannya nunduk, nanduk dan nyeruduk. Ya, khotbah gampang ngomong kepada istri, hai istri tunduk kepada suami, tapi prakteknya nggak mudah, saudara. Dan disitulah saya digiling, ya, digiles. Ya, diremukan ya untuk belajar submit, respect ya, karena saya nunduk ke suami itu cerminan saya nunduk ke Tuhan juga. Kalau saya berontak ke suami berarti itu cerminan saya berontak ke Tuhan juga. Banyak faktor ya, Tuhan sedang berurusan dengan hati saya yang diubahkan dan sampai benar-benar kami mengalami terobosan. Ya, jadi saudara, jawabannya apakah kita bisa bebas hutang? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Ya, karena kenyataannya ada orang yang sampai meninggal bukan menyelesaikan hutangnya, tapi meninggalkan hutang ya. Lihat saudara, ada orang yang sampai akhir hidupnya tetap berhutang, bahkan mati meninggalkan hutang. Contohnya apa? Kisah warisan hutang di Alkitab 2 Raja-Raja 4 ayat 10. Baca sama-sama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Ini yang berhutang nih orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi dia seorang yang takut akan Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang nabi, tapi dia mati meninggalkan warisan hutang. Dan ini terbukti saudara terjadi di barisan pelayan-pelayan Tuhan. Belum tentu barisan pelayan-pelayan Tuhan ini memiliki value nilai yang benar dalam mengelola uang. Ya, makanya ini tidak pandang bulu, mau pendeta mau jemaat sama. Kalau kita tidak membangun nilai-nilai kerajaan sorga, value yang benar dalam membangun keuangan kita. Ya, mau saya sebagai pendeta pun, Anda sebagai jemaat pun sama, kita bisa punya kasus yang sama. Ya, ini terbukti pengalaman di 2 raja-raja ini. Ya, nah hutang atau utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajibannya harus dibayar kembali, harus membayar kembali. Apa yang sudah diterima? Dalam Alkitab ada 61 ayat yang menyinggung tentang hutang, 37 ayat dalam Perjanjian Lama dan 24 ayat dalam Perjanjian Baru. Jadi banyak ayat yang membahas tentang hutang, saudara. Ya, pertanyaannya kalau begitu, bolehkah saya berhutang? Di Amsal 22 ayat 7 dikatakan, baca sama-sama. Orang kaya menguasai apa saudara? Orang miskin. Nah, orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ya, ini memang agak sensitif. Kalau menurut saya sebenarnya bukan boleh atau enggak boleh, betul tidak? Ya, ini bukan bicara dosa enggak dosa. Anda misalkan berhutang, Anda enggak dosa, asal Anda bayar, betul tidak? Tapi kalau Anda terus berhutang, itu menjadi pola kebiasaan dan nanti Anda akan wariskan itu bisa-bisa ke anak cucu Anda. Anda lihat, orang yang engkongnya tukang utang, anaknya tukang utang, cucunya tukang utang, cicitnya tukang utang, itu yang dari di warung ngutang, di pasar ngutang. Ya, semua begitu bisa, saudara. Kenapa? Itu sudah jadi pola. Ya, jadi kalau ditanya boleh atau enggak, kembali lagi value yang saudara mau bangun dalam kehidupan saudara apa? Ya, saya juga dulu sebagai seorang mantan bekerja di perusahaan, saya juga punya gaji tetap, lalu saya juga punya usaha bersama teman-teman. Saya pikir hutang ya boleh-boleh aja. Selama saya bisa mempertanggungjawabkan. Ya, tetapi beberapa kali saya mengalami kenyataan di dalam kehidupan saya yang dari sejak kecil saya dibangun di atas mental dasar ya orang tua yang biasa berhutang. Jadi dulu tuh kalau di komplek perumahan tuh ada seperti Superindonya lah, tapi kan dulu kan warung kelontong gitu ya. Di situ tersedia banyak barang, saya dan adik saya itu semuanya boleh ambil dengan bebas apa yang ada di warung tersebut. Namanya warung Pak Jen di Jalan Cendana, Jaka Permai. Saya ingat sekali. Ya, dan setiap awal bulan papa saya bayar. Jadi dari kecil mental kami, even kami mau beli permen, coklat, es krim, ciki, ya, apapun yang kami beli ngutang. Itu udah terjadi. Ya.
Saya ingat papa saya waktu bertobat tahun 89 itu ngutang di satu rentenir 1,5 miliar tahun 89 loh. Berarti itu kalau sekarang di kursnya dengan sekarang inflasi itu berapa? Ya. Itu sampai rumah mamah yang atas nama mama saya itu di Jakaperma itu 300 meter. Akhirnya mesti dilelang saudara. Dan kita gak dapat apa-apa karena utang papa saya banyak sekali. Itu baru ke satu rentenir. Sampai saya tuh bilang mama saya, mah ngapain papa kan udah jahat sama kita, ninggalin kita 13 tahun. Ini sekarang papa pulang bangkrut, ngapain mama tuh pertahankan pernikahan mama, lebih baik mama cerai sama papa. Saya sebagai anak udah ngomong kayak gitu saudara. Karena saya kan juga gak seneng lihat mama saya istilahnya dikerjain terus ya, dibodoh-bodohin. Warisan yang mama terima udah diambil papa buat modal bisnis. Papanya juga gak pernah bertobat, gak pernah pulang. Terakhir juga nih masalah ini, rumah lagi terancam. Ya kita mau di mana? Mama mau jadi gembel. Ya, tapi di situ memang saya melihat kesungguhan iman saya, iman mama saya di dalam Tuhan. Sandy, papa kamu itu suami mama, utang papa kamu itu utang mama. Mama ampuni papa kamu, gak apa-apa kita gak punya rumah. Yang penting papa kamu bertobat. Ya benar kejadiannya. Jadi saya tuh sangat ya sebagai anak tuh mengalami ya. Kalau kondisi orang tua itu gak benar ya mendidik anak-anaknya, kita tuh juga banyak hal kita jadi gak mengerti loh saudara. Pola hidup yang benar tentang membangun yang namanya pilar keuangan. Karena literasi keuangan itu ya kita hanya menerima infonya sekilas-sekilas, bener gak? Dari SD, SMP, SMA sampai Bapak Ibu kuliah, kita gak pernah dapat literasi yang secara komplit kita tuh harus menerapkannya seperti apa sih? Ya, kita gak pernah, baru hari-hari ini karena kejadiannya sudah benar-benar semakin semarak, ya podcast-podcast atau gereja atau bahkan dari setiap lembaga-lembaga baik bank ataupun institusi tertentu kita bahas secara detail literasi keuangan. Bahkan sekarang ada ya retret-retret yang mempersiapkan anak-anak muda untuk bisa menang ya dari masalah keuangan yang bermasalah saudara. Sehingga mereka dari muda dibekali dengan literasi yang sehat. Ya zaman kita dulu gak ada. Saya tuh taunya dari bertobat cuman denger statement begini, lu banyak doa banyak berkat, udah. Lu kurang berdoa kurang berkat. Lu gak berdoa gak ada berkat. Jadi saya tanpa sadar dilatih punya mental berhala. Datang ke Tuhan ujung-ujungnya mau apa? Berkat. Ya itulah yang saya terima. Ya, dan akhirnya mental penyembahan berhala ini membuat saya ya memiliki mental miskin. Ya. Begitu mentok akhirnya apa? Sharing ke orang. Datang ke komsel sharing masalah, susah bayar. Ujung-ujungnya apa? Berharap ada orang yang bayarin. Ikut retret, gak punya duit, berharap apa dibayarin. Ya kan? Itu kejadian di banyak gereja tuh parah mentalitasnya. Ya sama di sekolah Kristen juga begitu. Ya, bahkan orang rela memiskinkan diri untuk nego ya ke sekolah-sekolah untuk supaya dapat harga murah. Tapi kalau bicara gaya hidup, beli tas, beli baju, ya beli segala sesuatu yang brand-brand dia bisa. Tapi kalau untuk anaknya sekolah dia akan tawar semurah mungkin kalau perlu gratis ya saudara ya. Itu masuk ke dalam gereja, bahkan ke para hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. Minta proposal, mau bangun ini, minta sana, minta sini. Ya itu terjadi saudara ya. Jadi itu mentalnya ya, makanya bicara boleh nggak boleh saudara, kembali lagi. Kalau saudara mau terapkan itu di value hidup saudara, monggo, saya tidak bisa paksa. Ya silahkan, tapi itu tetap kalau saudara punya mental sekali mau berhutang berarti itu akan terus menjadi gaya hidup saudara. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana soal bisnis dan sebagainya. Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ya ini jelas, tetapi hendaklah kamu baca sama-sama, saling mengasihi sebab barang siapa mengasihi sesama. Ya, jadi kita memang dianjurkan untuk tidak berhutang kepada siapapun saudara. Nah kebiasaan pinjam uang ini akan menjadi satu titik di mana kita akan mengalami masuk ke dalam yang namanya lingkaran setan. Next ya, yang pertama ya, ketika kita sekali berhutang kita akan masuk ke pola yang namanya kebiasaan pinjam uang. Ya next, dan yang minjem duit itu biasanya sampai ngemis-ngemis. Tapi giliran ditagih galakan dia, betul tidak? Saudara ada perampokan di Bogor kemarin kejadian, suaminya mati, anaknya umur 10 tahun luka. Ya. Ternyata apa? Dia tukang menggadekan, jadi banyak orang menggadekan mobil sama dia. Dia minjemin 25 juta, pas ditagih, orang yang ditagih ini justru ngerampok dan bunuh dia saudara. Ya. Banyaklah kejadian, saudara mungkin pernah uangnya dipinjem waktu ditagih, malah saudara diomel-omelin. Ya, hati-hati saudara, ini merusak hubungan.
Ya, hubungan yang baik gara-gara duit bisa rusak, betul tidak? Orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik, ya teman, sahabat, satu gereja, satu kantor. Wah, luar biasa sudah. Dan ini jadi numan. Ya. Saya juga banyak beberapa kali menolong orang. Ya, dan saya amati orang yang kecenderungan selalu ditolong, lama-lama mentalnya rusak. Dia kebiasaan, kepengennya terus ditolong. Di pandemi kemarin, komsel-komsel kami di gereja banyak membantu orang-orang yang secara SPP nunggaknya banyak sekali. Kita berbondong-bondong yang mampu tuh menutupi yang lemah, kita bayarin. Sekali dibayarin, itu sampai jumlahnya 13 jutaan loh kita ngumpulin dana loh. Pas kejadian berapa bulan setelah itu kita tahu akhirnya dia nunggak lagi. Sekitar 8 jutaan, kita diem-diem yuk kita langsung bayar ke kepala sekolahnya, saya hubungin jangan sampai dia tahu kalau kita ngumpulin dana lagi buat dia. Tiba-tiba di komsel dia bersaksi, Tuhan buka jalan, dia gak tahu kalau kita juga yang bayarin. Ya, banyak kan yang kesaksian, seneng kan kalau dibayarin utangnya, seneng kalau dibayarin utangnya, mujizat itu nyata, balik lagi ntar lu ngutang, gue percaya deh orang yang dibayarin utangnya pasti ntar ngutang lagi. Taruhan, saya udah ribuan orang ya melayani orang berhutang tuh udah banyak model lah saudara. Kenapa? Karena akarnya gak diselesaikan. Ya, saya bersyukur waktu kami punya utang gak ada satupun persenan orang tuh transfer duit sama kami. Gak ada, saya mau berani belak-belakan nih mau biar diviralin kayak di YouTube memang gak ada. Saya bersyukur sahabat saya sendiri yang kaya raya. Ya, beli mungkin rumah itu 40 M cash saat itu dia cuma ngomong begini mas saya. Sen kita bersahabat, gue gak bisa bantu loh. Gue gak mau gara-gara uang kita persahabatan kita rusak. Tapi saya bersyukur loh punya teman kayak begitu loh. Coba kalau dia pinjemin saya tutupin utang kami. Kami bisa anggap remeh kan, ngutang ke teman gampang kan. Tapi kalau ngutang ke bank gak dibayar kan bunga berbunga ya bu. Jadi kita punya tanggung jawab. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang strict gitu ya dalam value nilai-nilai soal keuangan. Ya, kalau enggak, waduh mungkin saya beda sekarang saudara. Ya, gimana kita bisa melewati proses demi proses saudara. Debt collector datang silih berganti, bayangin dari 16 bank saudara. Ya, dan kami bersyukur kami tidak punya mental minta orang tutupin. Kami lewati proses demi prosesnya saudara. Nanti apa kalau dibayarin sekali numan, gampang kok. Nanti gue ngutang lagi, paling nanti ada yang bayarin lagi kan gitu kan. Iya pasti gitu saudara. Ya, itu jadi merusak karakter. Ya, nah bahayanya lagi kalau saudara punya mental selalu merasa kurang, ya kan? Kenapa? Saudara selalu merasa kurang, jadi saudara harus menutupi dengan cara berhutang. Ya makanya orang habis terima gaji banyak tuh di awal bulan, bayar langsung cicilan kartu kreditnya atau minimum payment. Kalau Anda punya cicilan kartu kredit 10 juta, Anda cuma bayar 5 juta, tetap bunganya itu dari 10 juta. Apalagi Anda belanja semua pakai letter, pay letter, Anda tambah stres. Semuanya sekarang di letter-letterin. Semuanya sekarang bisa dicicil 0%, betul tidak? Iya. Kalau selalu merasa kurang, akhirnya apapun yang saudara punya itu pasti kurang. Saudara gaji 20 juta kurang, gaji 50 juta kurang. Nanti gaji 100 juta tetap kurang. Karena mental saudara yang sudah rusak. Akhirnya apa? Karena merasa kurang, saudara menghalalkan segala cara demi dapat uang. Next ya. Iya. Gimana caranya? Mau nipu kek? Korupsi kek? Nyuri kek? Nah ini jadinya kasus saudara. Kenapa? Karena kurang. Ngelihat orang kayak ngelihat duit. Apa yang gue bisa ya? Ambil dari dia ya. Semuanya mau diambil saudara. Karena pendeta kalau gak bertobat juga di mimbar ngelihat orang begini ngelihatnya duit. Nanti dia bisa cerita masalah dia di mimbar. Gue punya masalah gini turun berharap ada yang kasih duit. Aduh saudara rusak mental gereja kalau kayak begitu. Betul tidak? Iya kita mah fair-fairan aja. Kita kalau misalkan hidup punya tunggakan, punya tagihan nih. Umpama saya lagi khotbah begini. Rate saya jalan terus, akhir bulan saya harus bayar ini ya bu ya. Apa saya gak mikir bu? Betul tidak? Mikirlah. Anda kalau misalkan punya banyak tagihan, Anda mikir gak tiap hari gimana caranya? Ya kan? Gimana Anda bisa kerja dengan tenang? Ya, Anda tahu gaji Anda kurang untuk bayar cicilan Anda. Dan itu kebanyakan orang seperti itu memaksakan diri. Menghalalkan berbagai cara, nggak ada adain sampai harus berlibur, nyicil. Liburannya seneng, pulangnya stres. Iya ada orang punya kebiasaan begitu. Anda jangan lihat orang yang gayanya parlente itu banyak duit. Anda, dia hidupnya enak. Saya banyak ketemu orang yang gayanya parlente, utangnya banyak pak. Iya, saya pernah konseling satu bapak. Dia udah invest 200 M.
Dia nangis waktu itu sama saya. Karena apa? Karena dia masih perlu muter uang lagi 200M. 200M tuh air apa? Apa ya, kertas Pak? Saya sampai gak habis mikir. Itu bapak lagi ke WC, saya suruh. Sayang, kita yang bayar. Jangan dipikir saya kalau makan sama orang ke restoran dibayarin, enggak. Rata-rata saya yang bayar, saudara. Kenapa? Kadang orang hidup parlente banyak duit doang, tapi uangnya sebenarnya banyakan saya. Kenapa? Saya tidak punya utang, dia punya utang. Ya, saya bayar makanan selesai, saya nggak dengan utang. Kalau saya pakai kartu kredit, begitu saya ambil potongan diskonnya, saya langsung bayar cash. Ya, jadi saya nggak mau punya mental dibayarin gratisan. Nggak ada, saudara, dalam hidup ini kita ada waktunya, benar nggak kalau kita diundang ulang tahun. Tapi kalau coba Anda berteman dikit-dikit apa, maunya gratisan, maunya ditraktir, maunya numpang terus, pusing nggak teman Anda? Lama-lama Anda dijauhin, nggak ada yang mau deket Anda, benar nggak? Terus Anda sedih, orang Kristen katanya punya kasih. Ya bukan masalah orang Kristen punya kasih. Lu punya mental juga harus lu perbaiki, bener gak? Iya dong. Masa dikit-dikit lo mau nebeng, ya lu mesti keluar duit juga. Ya maunya naik taksi nebeng enak, naik Grab, tapi tidak mau keluar duit. Ya gak bisa, hidup ini semua ada argonya, saudara. Makanya ada yang namanya apa? Financial planning, betul tidak? Ya kita kan mesti atur, makan tuh berapa? Ya saya banyak ajarin jemaat, kalau lu susah bikin menu belajar deh. Mau menu berapa? 20.000, bisa gue bantu lu. 20.000 bisa makan 3 kali gak? Bisa. Bisa. Kalau Anda bilang gak bisa, ya udah saya susah ngajarin yang gak usah diajarin. Karena saya di gereja hidupin sekarang 13 orang termasuk kami berlima. Sehari makan 120.000, 3 kali pagi siang malam. Menu pagi sendiri, menu siang dan sore itu beda. Bisa. Dan tidak sedikit, banyak. Sayur bisa macem-macem. Makanya orang gak percaya datang sendiri ke pastori belajar. Jemaat kalau datang ke pastori, enak ya makannya, enak ya. Sederhana tapi enak. Ada berkatnya saudara. Kenapa? Ya kita cukupkan diri. Ya kalau saudara bilang ceplok lagi, bayam lagi. Aduh ceplok mulu nanti saya bisulan bener. Anda kurang, Anda senewen gitu ya. Makanya lu kerja dong, cari job apa, kita tekan suami. Tuh tetangga tuh udah bisa beli mobil baru apa, Anda tekan. Ya saudara selalu bandingkan diri saudara dengan orang lain. Rumput tetangga tuh memang selalu lebih hijau saudara. Ya karena saudara lihatnya dari jauh. Ya coba dong kita harus mensyukuri dong. Amin, karunia Tuhan dalam hidup kita setiap orang punya porsi yang berbeda. Dia, kita. Yaudah kita nikmatin apa yang menjadi bagian kita. Bersyukurlah, amin saudara. Ya saya bersyukur di masa-masa sulit pun banyak didikan Tuhan tuh yang melatih kami untuk kami belajar mencukupkan diri. Ya, ini ada istilah nih, utang baik, utang buruk. Ya, kalau utang baik kan buat beli rumah, itu invest ya, beli emas, beli untuk bangun bisnis ya. Utang buruk tuh apa? Untuk beli mobil ya, gaya hidup, jalan-jalan, maksain diri belum mampu ya, kayak begini. Ya kalau buat saya utang baik pun, kalau Anda investasi pun Anda perlu benar-benar konseling ya. Pastikan Anda punya konsultan, dihitung baik-baik karena namanya bisnis tetap ada resiko rugi. Anda nyicil rumah memang itu investasi, tapi sekarang enggak juga, rumah enggak naik-naik. Berapa banyak orang beli rumah mau jual susah, betul tidak? Loh saya punya teman loh, banyak rumah di Tirtayasa Kebayoran ada 5. Dia enggak bisa jual satu pun tuh Bu. Kenapa? Satu rumahnya udah 20M lebih, siapa yang mau beli? Loh dia sampai pinjam tante saya 90 juta, sampai mati enggak dibayar tuh tante saya. Itu orang kaya punya banyak aset loh. Karena Anda mau bilang aset, ya oke, kita bisa katakan itu aset, tapi waktu kita ngebayar cicilnya itu, apakah tidak ada kemungkinan kita di PHK, kita tiba-tiba terus gak bisa bayar lagi? Kan ada kemungkinan ya Pak, ya kalau rumah atau mobil lu gak bayar paling diambil ya kan? Oke lah berarti habis aja tuh uang DP-nya. Ya, tapi itu pun ya kalau saudara memang gak sanggup dipaksain, ya kalau menurut saya gak bijaksana. Hanya karena apa? Saudara ingin bangga, gue udah punya rumah, gue punya mobil baru. Saya itu 11 tahun pakai mobil APV. Waktu saya melayani sebelum pandemi, itu ada ibu-ibu ngomong begini hostnya. Karena saya parkir di sebelah owner yang punya gedung saya pelayanan. Dia ngomong begini mas, aduh Bu Sandy, kalau udah selevel Bu Sandy itu minimum mobilnya Innova dong. Maksud lo dalam hati nih ya, ih kenapa emang gue naik APV minta duit sama lu? Ya kan, APV kan adiknya Alphard ya, bener gak? Kalau duduk nomor 2 kaki gue ngelonjor juga. AC gue dingin, di tengah ada AC, suka saya kecilin, kadang-kadang saya nggak nyalain. 11 tahun saya pakai. Ya, untung saya nggak terpancing tuh. Waduh, kalau saya terpancing, emang dikira dia gue nggak punya DP untuk bayar.
Ya, saya kan dalam hati gini, oh gitu ya. Orang memandang dari situ, oh saya nggak mau kepancing. Harga diri saya bukan bergantung apa yang mobil yang saya bawa, apapun baju yang saya pakai atau apapun. Saya udah nggak di situ lagi. Harga diri saya adalah seharga nyawa Yesus Kristus di kayu salib buat saya. Betul? Saya nggak terpancing tuh. Saya santai aja. Ya Bu, amin, amin, amin. Yang baik gue aminin aja. Ntar Tuhan kasih mobil yang terbaik buat kami. Ya kan? Udah saya cerita sama suami, bla bla bla. Teman-teman saya hamba Tuhan pada nyicil yang ngambil DP rumah. Nggak lama kejadian tuh pandemi. Nah lo pusing 7 keliling bayar cicilan dalam hati. Amin, semangat gue kagak punya cicilan. Tuh APP tetap dingin, tetap adem nih. Ya nganterin gue selama tuh pandemi berlangsung ya. Aku nggak punya cicilan, rumah juga seadanya. Saudara nggak usah cicil rumah. Sampai sekarang juga belum punya rumah sejak kasus 2015. Selesai hutangnya saya nggak berani lagi nyicil-nyicil saudara ya. Apalagi suruh ngarang-ngarang sebagai pendeta gajinya naik-naikin. Aduh enggak deh kalau yang kayak gitu-gitu saya udah. Mendingan gue gak punya rumah gak apa-apa. Yang penting gue punya rumah di sorga ntar. Ya kan amin. Saya tinggal di gereja sekarang yaitu fasilitas sebagai hamba Tuhan. Ya di gereja itu udah pastori kami tinggal di situ. Renov-renov dikit semampu kami. Ya itu baru setelah 11 tahun saya bisa ganti mobil. Itu pun kami nabung dulu saudara. Kami beli mobil gak langsung brand new mobil baru second. Sesuai dengan uang kami. Tapi gak sampai lama, gak nyampe jarak setahun Tuhan kasih kami benar-benar mobil baru. Tapi kami tidak ngutang. Ya, jadi semua tuh ada waktunya. Amin. Jangan terlalu dipaksakan gara-gara saudara tuh pemicunya kepengen ngebuktiin, kepengen dapat pengakuan orang. Buat apa saudara susah sendiri. Makanya orang itu punya kasus uang, punya kasus hutang itu 90% karena kesalahannya sendiri. Dia yang memperumit hidupnya. Saudara harus belajar di zaman sukar ini, di akhir zaman untuk simplify your life. Amin. Sederhanakan hidupmu. Kalau kau dapat gaji tinggi malah kau harus downgrade semua pengeluaranmu. Itu jauh lebih bagus saudara. Ya, supaya kalau kita bisa lebih banyak memberkati pelayanan, pekerjaan Tuhan, amin. Ya kita bisa menabur ke tanah yang subur, gak semuanya untuk memperkaya diri kita, untuk lebih beli ini. Dan yang puji Tuhan akhirnya itu terimpartasi ke 3 putri kami. Mereka dari umur 12-an, 13-an udah bisa produktif cari uang. Ya puji Tuhan kami bersyukur mereka udah punya tabungan, punya planning keuangan jangka menengah, jangka pendek, menengah, panjang. Ya, itu puji Tuhan karena kita bertobat sebagai orang tua, kita mau terdidik sebagai orang tua itu akan mengalir ke anak-anak kita. Anak-anak kita nggak akan susah hidup, saudara. Amin. Karena mereka udah bisa berkarya. Ya, anak saya itu di pandemi justru banyak laku jualan kue nomor 3 waktu itu masih umur 13 tahun, saudara. Sampai bikin yang kue tart 3 susun aja untuk 25 tahun wedding anniversary dia udah terima pesanan, saudara. Ya anak saya nomor 2 itu melatih hip hop ya lewat online lumayan ada 10 murid waktu di zaman pandemi itu satu murid dia dibayar 150.000 saya ingat tuh lewat Zoom. Ya 10 murid berapa? 1,5 juta lumayan di usia dia waktu itu masih berapa? 15-an tahun. Anak saya yang pertama ya memang dari 16 juga suka dagang kerja. Ya waktu liburan ke Amerika panjang dia juga jaga Airbnb pokoknya udah bisa berkarya gitu loh. Ya sekarang semuanya juga sudah punya income yang rutin ya. Anak saya yang ketiga lagi persiapan ambil coach untuk jadi pelatih skating. Lumayan, ini sekarang lagi di Amerika mau ambil sertifikasi. Itu kalau di Amerika pelatih skating lumayan, setengah jam berapa? $40, 1 jam $80. Orang itu kalau punya skill saudara, akhirnya dia bisa berkembang. Anak-anak yang makanya hidup di dalam skill, dilatih sama orang tuanya, gak ada waktu untuk buang waktu yang sia-sia, betul tidak? Jadi kita harus membantu, menumbuh kembangkan potensi anak-anak kita. Tapi kalau kita sudah terjerat di masalah hutang, kita tuh udah kehabisan energi Bapak Ibu. Pulang aja ngobrol sama anak, sama istri itu ya. Sama suami udah gak bergairah, betul tidak? Pikiran udah capek. Kenapa? Karena utang itu menyita energi. Ya, nah 3 penyebab hutang yang konsumtif itu yang pertama karena salah gaya hidup. Makanya bertobat. Ya gak usah makan gaya hidup. Gaya hidup itu mahal. Kebutuhan hidup itu murah ya. Yang kedua, ya musibah tanpa asuransi minimum saudara harus punya BPJS. Ya, jangan nunggak-nunggak itu BPJS. Saya banyak melihat jemaat nunggak-nunggak giliran masuk rumah sakit. Aduh, udah juta-juta belum kebayar. Jadi kan ngerepotin orang. Kita tuh hidup jangan jadi beban buat orang lain Bapak Ibu. Amin. Ya, kita harus jadi berkat. Ya, atau 3 salah berinvestasi. Ya, tinggal saudara ada di mana posisinya. Ya kalau gaya hidup saudara bertobat. Kalau musibah tanpa asuransi, saudara udah pelajaran misalkan kayak papa saya nih bertua juga gak ada asuransi. Ya saya dan suami sekarang sekeluarga kami punya insurance. Ya kami sediakan budget untuk itu. Ya kita harus bebenah saudara. Ya belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain.
Ya. Nah caranya bagaimana merdeka dari hutang? Langsung masuk ya Galatia 5 ayat 1 baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, baca lebih keras apa? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambakan. Katakan sama-sama, Kristus telah memerdekakan saya. 2, 3, Kristus telah memerdekakan saya. 2, Kristus telah memerdekakan saya. Sekali lagi, Kristus telah memerdekakan saya. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh perhambaan. Termasuk hutang. Karena hutang dosamu sudah dibayar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan lagi mau diikat oleh perhambaan. Saudara balik lagi diikat hutang. Tuhan tuh sedih loh. Tuhan menjamin loh, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Selama saudara menjadikan Tuhan gembalamu, engkau tidak akan kekurangan. Kecuali saudara keluar dari penggembalaan. Saudara tidak mau lagi digembalakan oleh Tuhan, ya saudara akan sengsara. Resiko tanggung sendiri. Jangan kecewa sama Tuhan. Selama Tuhan jadi gembala, Tuhan katakan tak akan kekurangan. Saya pun ngalamin. Saya kecewa, saya baca ayat itu sampai muak saudara. Saya kecewa sama Tuhan, mana buktinya Tuhan? Saya mau beli susu aja susah. Waktu itu saya sudah 2,5 tahun nyusuin anak yang pertama. Saya ingat tuh di Hero, Lebak Bulus saudara. Sejam saya di situ. Cuman mau beli satu susu, waktu itu brandnya itu Pediasure. Ya kan udah 2,5 tahun di ASI, saya pikir pergantian untuk benar-benar peralihan tuh saya mau kasih susu yang terbaik dong. Namanya orang tua ya, mau kasih susu yang terbaik lah, mahal amat. Sejam saya milih-milih susu, mau cari susu yang keren ya, yang bermutu tapi murah ternyata nggak ada ya. Ya itu yang mahal. Udah sejam saya nggak bisa beli, mikir kenapa karena duit nggak ada tapi pengen beli. Tiba-tiba teman saya masuk, nggak ada waktu 15 menit bawa 2 troli, satu penuh dengan susu, satu penuh dengan pampers. Saya tahu hidupnya masih dalam dosa, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya langsung marah loh sama Tuhan. Itu pemicunya gara-gara beli susu tuh pertama tuh. Saya marah, saya kecewa, tapi saya tidak sadar, saya pendam di hati. Disitulah saya ngomong sama suami saya, kita harus bisnis. Apaan pelayanan. Emangnya kita kalau bisnis bukan pelayanan. Saya pakai lah pembelaan diri. Marketplace kan juga pelayanan. Yang penting kita tidak nipu orang. Waduh, suami saya ingetin, sayang kita udah bernasar sayang. Ingat. Nggak ada nasar-nasar, saya bilang begitu. Ya kalau kita kurang kita harus kerja. Saya sesimpel itu, kita masih muda, kita bisa kerja. Benar saudara, dari situlah pemicu awalnya. Tenggelam terus akhirnya kami punya badai hutang itu di 2011. Ya, Lukas 11 pun ini ya, Lukas 15, 17 sampai 19 ini mengisahkan tentang anak yang bungsu. Dia keluar rumah, dia kalau nggak kembali ke bapaknya, dia nggak sadar akan kesadaran kesalahannya saudara. Dia matinya di kandang babi, betul nggak saudara? Ya kalau saya nggak sadar hari itu nggak kembali kepada panggilan Tuhan, mungkin hari ini saya udah nggak ada saudara. Terhisap terus dengan bisnis-bisnis yang nggak jelas saudara. Ngeri loh di luar sana saudara. Kalau kita tuh udah punya alarmnya cinta uang ya, ingin cepat kaya, kita akan bertemu juga orang yang alarmnya sama kita sefrekuensi, ngeri saudara. Yang menghalalkan berbagai cara. Yang kerja diperbudak pagi siang malam, lupa istri, lupa suami. Waduh, kanan kiri perselingkuhan, ngeri saudara. Dosa ditawarin di depan mata saudara. Kalau kita gak kuat iman, habis hidup kita. Hancur pernikahan kita. Jadi kita gak bisa main-main dalam hal ini, kita harus bangun value kesadaran. Untuk benar-benar kembali ke rumah Bapak kita dan ikuti apa yang menjadi kebenaran firman. Anak bungsu ini kalau nggak kembali ke bapaknya, dia mati saudara, betul? Tuhan menantikan pertobatan kita. Masalah keuangan itu nggak akarnya, Anda punya hutang, akarnya apa? Ya mungkin Anda pernah kecewa dibanding-bandingkan dari kecil, Anda pernah dibully, miskin lo nggak bisa apa-apa, mungkin Anda ingin pembuktian diri. Ya saya punya masalah hutang, itu bukan akarnya. Masalah hutang 800 juta yang saya cicil 15 juta itu bukan akar. Akarnya apa? Saya berontak sama suami. Itu yang harus dicabut dulu. Saya beresin hati saya. Ya, dan di situ tangan Tuhan bekerja, saudara. Ya, next. Ya, ini benar-benar baca nih dengan keras. 2, 3, harus kapok dulu. Kapok apa? Kapok pinjol, kapok gali lubang, tutup lubang, kapok nyandu judi, kapok bolong-bolong renungin firman Tuhan, kapok bisnis curang, kapok bolong-bolong doa pagi. Makanya itu semua orang-orang yang punya masalah hutang kami mentor, kami nggak ambil duit. Ya gratis semua mentornya, tapi pagi kami wajibkan doa pagi. Ya udah hampir 3 tahun nih, Oktober besok tanggal 13 sudah 3 tahun ya. Jam 4 jam 5 doa pagi, orang-orang yang kena badai itu saudara rajinnya luar biasa ya. Jam 4 jam 5 200-an orang, jam 5 jam 6 udah masuk ke 450-an orang. Kalau nggak percaya ikut aja besok saudara. Setiap hari ada kesaksian, itu dari 55 kota, 14 negara bergabung interdenominasi. Mau Buddha, mau Islam sampai masuk. Ya mereka mencari Tuhan, dan saat mereka mencari Tuhan, jawaban tersedia.
Bukan ada orang yang bayarin, tapi mental mereka diubahkan, karakter mereka diubahkan. Mereka mengalami pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Buat apa utang saudara lunas? Karakter Anda gak semakin serupa Kristus. Betul tidak? Anda sakit kanker, Tuhan sembuhkan. Terus kalau Anda sembuh, Anda gak semakin serupa Kristus, buat apa Anda disembuhkan? Suami selingkuh, suami balik, terus istri senang. Terus gak mencapai tujuan ilahi, buat apa tujuannya? Kan bukan bebas hutangnya kan? Benar? Bukan bebas hutangnya, yang paling poin itu seperti anak bungsu tadi, dia harus kembali dulu kepada bapaknya, betul? Baru masalahnya itu buah dari kita kembali kepada Bapa. Ya, Anda mau bebas hutang jangan pusing gimana caranya kayak saya dulu, ya stres. Ya, payudara saya kanan 9 benjolan, kiri 6 benjolan itu saking stres. Anda stres banyak benjolan pasti keluar. Intimidasi, mati lo, kanker lo. Wah, tambah stres saudara, betul? Iya, sakit semua badan. Waduh, saya ngalamin 3 tahun menderita saudara. Tergantung paracetamol saya diperbudak, diintimidasi. Wah sampai susah tidur saudara. Ya, wah kita kalau buka celah sedikit aja, iblis tuh gak pernah frustasi ngancurin kita saudara. Ya makanya saudara jangan frustasi kalau gagal datang kembali sama Tuhan, amin. Iblis tuh gak pernah frustasi loh, dia sampai kapanpun akan cecer kita loh. Dia akan mencuri, membunuh, membinasakan kita. Jadi kita harus mempererat hubungan kita dengan Tuhan, amin. Habis-habisan saya juga ditipu tuh waktu badai hutang. Ya, aduh saudara saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan. Poinnya saya datang sama Tuhan bukan mau bebas hutang. Saya mau ngalamin Tuhan, saya mau ngalamin lagi Tuhan, kasih Tuhan. Saya mau bertobat sebagai istri, saya mau tunduk kepada suami. Pokoknya bertobatlah. Ya, di balik pertobatan itu luar biasa. Kekristenan tanpa pertobatan sia-sia saudara. Doa tanpa pertobatan gak akan dijawab, betul? Buat apa kita doa dijawab terus kita gak bertobat? Kita makin sesat saudara. Pelayanan tanpa pertobatan ya batu sandungan. Betul? Betul saudara? Ya iyalah saya ngomong begini diketawain sama jemaat. Ya sekarang kan jemaat udah tahu semua apa yang menjadi pergumulan kami. Mereka diberkati dan gereja kita sekarang jadi akhirnya jadi berkat juga buat tubuh Kristus. Melayani orang-orang yang punya badai hutang. Ya asal mereka mau berubah, mau dituntun, mau dibimbing tiap hari loh kita dampingin. Berubah hidupnya. Ya, modalnya cuma apa? Kuota masuk di Zoom saudara setiap harinya. Jadi the power of kapok itu penting untuk kita siap berubah pola hidup. Ya, nanti ini next ya 9 langkahnya ini keluar dari jerat hutang. Ya, next ini yang dibimbing 4 bulan saudara. Saya nggak bisa bawa di sini. Ya, dan ini berproses. Katakan berproses. Ya, saudara perlu pendampingan mentor rohani. Orang-orang yang mengikuti 9 langkah ini dan menerapkannya hari ini dari keterpurukan keuangan udah luar biasa Tuhan ubahkan. Mereka dapat pekerjaan, peluang-peluang bisnis dan luar biasa karakter mereka berubah saudara. Suami istri dipulihkan ya ini efeknya saudara kalau ngikutin penerapan ini kemana-mana. Ya, nah ini yang diterapkan di mentoring keuangan. Ya kalau Anda memang nanti bersedia tanggal 23 Oktober ini ada sesi khusus satu nih Pak terbuka untuk umum free gak di charge di Zoom. Boleh nanti minta link sama saya. Kalau ada yang memang pengen tahu. Kita kasih literatur tentang 9 langkah keluar dari jerat hutang. Tapi kami gak bisa mentor tahun ini ya. Karena tahun ini sudah full. Nanti baru buka kelasnya Februari tahun depan. Ya, dan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh pengen tahu gak apa-apa belajar aja. Ya, masuk via Zoom. Ini akan dijelaskan oleh orangnya langsung tim kerja dari manajemen hutang. Dan saudara lihat segitiga ini. Saudara kalau mau bangun pilar keuangannya sehat itu mulai dari yang paling bawah dulu yang di lingkaran merah dulu saudara. Ya saudara harus bangun yang namanya kebutuhan dasar biaya hidup. Saudara harus buat budgeting. Katakan yang pertama budgeting. Harus beres dulu di budgeting. Kalau saudara disuruh buat budgeting gini, apa yang mau diatur Bu, apa yang mau diatur kayak saya dulu. Ya saudara gak akan bisa bertumbuh. Saudara mesti tahu saudara kebutuhannya berapa. Saya tulis semua hutang saya waktu itu. Kebutuhan saya berapa. Ya, lalu yang kedua kotak P3K dana darurat. Kalau saudara misalkan sebulan butuhnya 5 juta untuk kebutuhan hidup. Saudara harus punya minimum nih kalau udah punya anak 6 kalinya. Kalau single 3 kalinya. Ya kalau kebutuhan hidup 6 juta Anda yang punya anak yang udah menikah. Anda punya paling tidak 6 kali 6. 36 juta dana darurat. Jadi begitu Anda punya problem di PHK atau ada masalah. Anda masih punya tabungan. Sambil Anda prepare untuk cari kerjaan yang baru. Paham ya? Ya kalau Anda single 3 bulan lah. Ya. Lalu apa keamanan keluarga, mesti proteksi aset, ya itu tadi minimum saudara punya BPJS. Jangan sampai nanti kena sakit, uang tabungan ludes bayar rumah sakit. Bahkan kurang bayar rumah sakit, akhirnya harus ngutang pinjol. Kemarin ada yang kena kanker ngutangnya pinjol untuk kemo. Udah kena kanker, kemo, utangnya pinjol. Tambah stres saudara ibu ini. Aduh saya prihatin banget. Ya habis mau bagaimana Bu?
Ya sekarang lagi ikut di mentoring. Ya baru saudara bangun tuh punya planning, nyekolahin anak, pensiun nanti gimana, warisan keluarga, liburan. Mau punya rumah kedua oke, kalau memang kesanggupannya ada. Ya tapi untuk apa juga dipikirkan matang-matang. Ada yang mau ngambil S2, ada yang mau keliling dunia, ada yang mau menikahkan anak. Kebanyakan orang tuh ngabisin waktu yang di atas-atas dulu, bawahnya tuh fondasinya belum kuat saudara. Ya bahkan udah jalan-jalan keliling dunia, dana darurat gak ada. Bahkan keliling dunia ngutang. Waduh sekarang stres saudara, banyak sekali. Beberapa orang dulu direktur sekarang jadi supir. Ya mereka tadinya down, saya bilang gak usah down Pak, masih sama-sama R kan belakangnya, dulu direktur sekarang supir. Ya gak apa-apa, yang penting kerja halal, mau supir Grab, mau supir rumah tangga, bener gak? Ya daripada dapur gak ngebul, ayo. Ya mending jadi supir, mau nunggu lagi jadi direktur mau kapan datangnya. Ya kan? Ya kita harus downgrade, memang bersedia untuk melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Dalam hal keuangan ini gak bisa kita manja-manja saudara. Apa yang ada lakukan, jangan ngomong saya gak punya apa-apa, saya udah miskin, saya udah dijual semua, aset udah habis semua. Masih punya tenaga kan? Amin? Masih punya tangan kan? Masih punya kaki kan? Kenapa bilang gak ada modal? Kenapa bilang gak ada apa-apa? Tuhan selalu bilang apa yang ada padamu. Itu yang saudara lakukan. Saya dulu juga gitu ya, sampai jualan burger, hotdog ya. Pagi-pagi jam 3 sampai jam 7 puter, mikir saudara. Jangan pasrah, mager-mager, leha-lehe, terus ngarep duit gedebok gitu. Terus nanti nyanyinya mujizat itu nyata. Ya Tuhan juga geli yang ngeliat kita begitu. Lu mah males, ngarep mujizat mulu. Mujizat itu diberikan karena manusia jatuh dalam dosa saudara. Ya dan mujizat itu tidak selalu loh. Kalau saudara mentalnya mujizat, nanti saudara kecewa sama Tuhan loh. Kalau saudara gak ngalamin mujizat, coba di luar mujizat, di luar Tuhan itu bisa dengan segala macam cara menolong kita. Coba kita disiplinkan diri kita, coba kita rajin gitu loh saudara. Saya percaya tangan orang rajin itu diberkati Tuhan. Amin. Tangan orang rajin itu diberkati Tuhan. Orang tuh kok rajin gak akan kelaparan kok. Saya lihat banyak ibu-ibu ya yang ditinggal suami, gak dinafkain. Wah malah sukses saudara. Kenapa? Karena rajin. Amin. Ya benar, sometimes dalam hidup kita sebagai istri gak bisa bilang, lu kan suami, lu harus bertanggung jawab ngidupin. Enggak juga. Zaman sekarang ya kalau istrinya juga gak mau kerja, kadang juga gak cukup untuk nyekolahin anak. Ya berdua suami istri jadi tim kerja, ya berkolaborasi gitu loh. Ya ini penting loh ya, nah ini nanti juga akan diterapkan di mentoring. Nah saudara, kesimpulannya begini, apabila sudah bertahun-tahun muter-muter masalah uang, terus artinya harus bayar harga siap di mentor. Ya, jadi di mentor itu maksudnya apa? Berani bayar harga untuk taat. Ya, katakan sama-sama taat. Ya kalau nggak taat susah juga ditolong, saudara ya. Nah, cara terbaik merubah pola keuangan, baca sama-sama, bayar harga, taati mentor yang terbukti berhasil bebas dari budak uang. Betul? Ya saudara kan tinggal di copy paste dulu gimana caranya ngikutin. Secara ininya ya, secara hukum dalam Tuhannya dulu saudara belajar. Ya belajar dari orang-orang yang pernah gagal. Makanya kalau di doa pagi itu kan orang gagal ketemu orang gagal dari berbagai kota, berbagai negara masuk ke breakout room. Jadi setiap hari mereka komsel, buang sampah, saling mendoakan, cerita pergumulan mereka. Ya rama-rama mereka punya teman seperjalanan yang senasib gitu ya. Jadi gak ada yang minder lagi. Ya sama-sama akhirnya mereka berproses gitu loh. Untuk berjalan dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Ya dan Yohanes 8 ayat 32 baca sama-sama yuk 2-3. Kamu akan mengetahui apa? Kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara mulai malam ini ya saran saya cek pola uang datang dulu dan cek pola uang keluar. Yang dari simpelnya itu dulu. Kalau perputaran ini jadi uang masuk terus uang keluar itu di tengahnya harus ada yang namanya pengaturan, betul? Coba Anda evaluasi dulu nanti suami istri bisa ngobrol ya uang datang uang keluar tengah-tengahnya diaturnya gimana. Saudara harus sepakat dulu. Dari sini titik awal di mana saudara bisa nanti memperbaiki pola keuangan saudara. Ya, dan saudara harus bangun pola hidup cukup. Ini penting, ya. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa? Gajimu. Jadi jangan pernah lagi di batin atau di mulut ngomong gak cukup. Ya saudara sampai kapanpun saudara tidak akan bisa mengelola uang dengan bijaksana. Ingat ya Tuhan itu pemilik, kita cuman pengelola. Amin. Ya, jadi memang harus cukupkan diri. Ya, yang ada sekarang cukupkan, saudara. Ya, yang selanjutnya Anda upgrade skill mengelola keuangan Anda. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5
talenta, orang yang mau upgrade skillnya itu pasti akan tambah berkatnya. Ya, kenapa? Karena ada value-nya di situ. Anda punya masalah keuangan, punya masalah hutang. Kalau Anda menang, Anda punya value yang benar, Anda bisa menolong banyak orang. Amin. Jadi ketika Anda menolong orang, disitulah sukacita kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya, kita melayani orang lain dengan masalah-masalah yang kita pernah alami. Sehingga orang itu boleh mengalami Kristus juga seperti kita mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Ya, slide terakhir, baca sama-sama yuk, 2, 3. Hidup itu tidak berat dan menakutkan. Ketidaktahuan dan ketidaktaatan kita pada perintah Tuhan itulah yang berat dan menakutkan. Kita berdoa sebentar, nanti ada tanya jawab ya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami sudah bahas tentang merdeka dari hutang. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau membangun pola kehidupan keuangan yang sehat, di mana pernikahan kami boleh menjadi teladan, di mana kerohanian kami sehat, keluarga kami sehat, keuangan kami sehat, dan kami memiliki juga kesehatan tubuh yang optimal sehingga hidup kami boleh maksimal menggenapi rencana Tuhan. Apa yang sudah disampaikan ini biarlah tidak hanya menjadi pengetahuan Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya apa yang dipercayakan kepada kami cukup Tuhan untuk kami kelola, sehingga Tuhan Kau memberkati Tuhan dari mentalitas kami, karakter kami yang terus mau bertumbuh, sehingga seluruh keluarga kami boleh benar-benar menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita 15 menit kemudian ini masuk tanya jawab ya. Silakan, boleh dibantu hostnya. Apakah jadi tanya jawab? Apa karena waktu? Mungkin bisa 3 saja ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sesuatu langsung? Oke. Ini ada pertanyaan Pastor dari jemaat. Pertanyaannya salah satunya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan roh hutang yang kadang sulit dihindari karena terdesak keadaan. Roh hutang? Iya. Ya itu penguasaan diri. Cara menghindarinya gini saudara. Kalau saudara memang sudah benar-benar ada masalah kebutuhan, saudara maaf ya agak ekstrim nih, saya gak enak ngomongnya. Saudara harus benar-benar punya mindset yang baru. Ya, bahkan kalau saudara gak bisa makan nih, ekstrimnya saudara puasa. Puasa deh coba. Ya, jangan gini, saudara gak bisa makan, saudara ketok pintu tetangga. Minta beras, minta telur. Akhirnya saudara sampai kapanpun gak bisa menang. Saya ngomong karena saya praktek. Ada satu titik, saudara harus berpikir begini. Seluruh dunia gak ada yang bisa bantu saudara, seluruh dunia gak ada yang bisa memberi saudara. Saudara mau bagaimana? Cuman urusan hati saudara sama Tuhan di situ. Itulah yang namanya iman kita diuji saudara sebagai orang benar. Itulah yang dibilang, kalau kita punya iman kepada Tuhan, anak cucu orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta roti. Masalahnya gak semua orang kuat menghadapi prosesnya. Saya tahu dan saya memahami. Jadi saya juga gak bisa paksa. Kebanyakan orang gak kuat karena apa? Karena kelaparan. Karena udah kebutuhan. Ya sampai ada orang listrik udah tet ya kan. Akhirnya dia juga minta, lo bisa gak transferin gue dulu. Selalu budayanya akhirnya begitu. Lo bisa gak transferin gue dulu. Even ya dia cuma minta 20.000 aja. Ada loh sampai sekarang teman-teman deket saya yang suka WA begitu. Gue lapar nih bisa gak kirimin. Kalau mentalnya terus begitu. Ya saya sih kalau soal makan, saya gak hitung-hitungan. Orang susah saya kalau makan saya kasih. Ya tapi saya bilang, gue kasih ada limitnya. Jemaat kelaparan saya kasih 3 bulan waktu. Kecuali janda yang gak mampu, itu seterusnya dapat sembako. Cukup buat hidup dia sebulan. Ya kami gereja memberi untuk diakonia. Tapi kalau dia jemaat berkesusahan, saya bilang dari awal, kami gereja bantu 3 bulan. Sesudah itu kamu harus kerja. 3 bulan yang kami bantu itu cukup untuk makan kamu. Itu waktu dimana kamu harus cari kerja. Dan please jangan pilih-pilih kerjaan. Apapun yang ada peluangnya, asal itu benar halal kamu lakukan. Mau jual bubur kacang ijo kek, mau jual bubur ayam kek, mau jual pisang goreng. Please aku gak bisa terlibat terlalu detail apa yang ada padamu. Karena kan belum tentu kan kita talentnya sama, betul tidak? Ya begitu, saya juga dulu bener-bener loh. Ya kita jalan pagi, jangan tidur mulu, itu tidur mulu mematikan. Ya mematikan, melumpuhkan ide-ide kreativitas. Ya itu di daerah Jatibening Aisle saya lihat ada roti hotdog, burger sama daging sama semuanya. Tinggal saya beli itu selada air, timun sama tomat tuh yang saya beli tukang sayur. Selebihnya udah dijual di situ. Saya kerjasama dengan cukup uang yang ada saya putar saudara. Saya kadang tuh di pinggir tol Jatibening tuh dulu pernah pakai topi, kacamata hitam, masker itu belum pandemi. Orang belum pakai masker, gue udah pakai masker demi jualan saudara. Ya sekarang mau bagaimana?
Saudara mau begini terus ngarepin orang nolong, apalagi saudara punya mental gini, lu kan koko gua, lu kaya lu udah wajib bantu gua, gak ada yang wajib. Akhirnya saudara kecewa sama koko. Koko Anda juga udah pusing kepalanya ngebantuin Anda mulu. Ya kan ada banyak orang gitu kecewa sama orang tuanya, ngarepin kalau utang dibayarin dong. Nah itu yang menyebabkan Anda gak bisa akhirnya keluar dari jerat itu. Ya ekstrimnya begitu, lu gak bisa punya duit buat makan, lu puasa. Ya gak akan mati kok kita puasa saudara. Dan percayalah kalau saudara punya mental tuh siap mau berubah ya. Tuhan tuh gak sampai setega itu kok saudara. Bener. Ya kalau hidup saya begini prinsipnya, pantang minta. Tapi pantang nolak kalau dikasih. Tuhan bisa menggerakkan, tapi saya tidak berharap manusia ya. Dan jarang sekali dalam proses kesulitan masalah keuangan saya itu ada orang transfer, ada orang ngasih, itu bisa dihitung jari. Kecuali gini, pernah eventnya itu, saya lagi rapat gereja di Mall Anggrek. Saya ketemu teman lama saya nawarin saya dan suami bisnis untuk marketing. Dulu kami kan pernah jadi multi level marketing, agent asuransi juga kami pernah jalanin. Semua, ya jadi dia melihat kita punya potensi untuk marketing. Bro sorry kita udah bertobat, kita mau balik ke pelayanan, kita gak mau lagi ngurus-ngurus event apapun, no. Sudah stop sekarang, kita mau balik sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi saya teringat ada teman saya jago marketing, jadi singkat cerita saya tuh cuma ngenalin teman saya sama dia. Ternyata bisnisnya jalan. Kami suami istri pernah 2 tahun makan duit dolar saudara. Bonus dari kontribusi itu bisnisnya jalan. Itu tanpa kami bekerja. Kami dapat komisinya. Itu kami pernah mengalami begitu. Ya. Jadi kalau mau ditanya gimana kalau udah kelaparan, gimana kalau karena kebutuhan. Ya coba minta hikmat. Intinya dari hati itu jangan berharap manusia aja. Jangan nuntut orang nolong kita aja. Kita harus satu titik harus berdiri. Ya berdiri teguh tuh maksudnya apa? Kita berdiri di kaki kita nih, kita mau mandiri Tuhan. Saya mau didisiplin, saya mau dididik gitu loh. Ya kalau selama hati kita masih pikirannya minta tolong ini, kita akan terus bergulir begitu. Ya nanti anak kita juga jadi minta-minta, jadi numan. Ya saran saya coba lewatin prosesnya, bener-bener anggap satu dunia gak ada yang bisa tolong Anda, satu dunia ini gak ada yang bisa memberi buat Anda. Terus Anda mau ambil solusinya apa? Disitulah kita dipicut gitu loh, kayak dicet gitu ya, lo harus kerja. Ya kerja, begitu Anda keluar rumah, Anda pikir, minta hikmat Tuhan. Suami saya waktu itu ya, jalan keluarnya itu bisa bayar uang 15 juta. Tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat, kamu kan memang pengkhotbah, kamu kan pengajar. Waktu itu belum zamannya YouTube kan. Ya suami saya jalan pagi di Komplek Jati Bening Estate, yang saya numpang tuh sama orang tua 8 tahun. Tiba-tiba suami saya lihat kok banyak orang-orang bawa kayak gitar, bass gitu keluar dari depan rumah kami. Ternyata depan rumah kami itu studio. Suami saya ngomong sama omnya di situ, Om ini apa? Oh studio Pak Doni gini-gini. Oh dia dapat ide. Tuhan kasih kamu buat materi khotbah. Ya dulu dikasih judul lebih dari pemenang 12 seri. Suami saya tulis, suami saya rekaman saudara. Waktu itu kita belum ada undangan pelayanan kemana saudara. Tapi suami saya taat, mau masuk rekaman. Ya dikasih sama omnya, kalau buat pendeta harga spesial lah katanya gitu. Itu benar-benar depan rumah kami loh, jalannya tuh udah ada depan rumah. Ya tiba-tiba tuh suami tuh bisa diundang oleh satu pendeta itu ke Melbourne, Perth, Singapura. Coba. Bisa langsung keluar negeri, makanya itulah terjadi dari mulut ya. Saya tuh selalu bilang sayang kita tuh akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Walaupun kita sekarang sedang terpuruk, tenang saja Tuhan sedang mempersiapkan kita. Itu kuasa perkataan juga, kita suami istri tidak ngomong musibah, tidak ngomong sia-sia ya. Kita ngomong, saling ngomong dengan hutang ini kita akan menjadi berkat. Pintu Tuhan tuh terbuka saudara. Ya itu sampai, kita tuh kalau jual CD itu kan satu bisa untung 15.000. Sebulan bisa laku 1.000, jadi berapa? Berapa? Iya. Tuh gak tahu tuh orang kayak apa. Kita gak kenal orang. Pak Doni boleh gak minta CD-nya 100? Suami saya diundang ke Amerika. Kalau di Amerika bawa CD ntar sangkain mau bisnis lagi kan. Masukin ke USB bawa 50. USB jual berapa puluh dolar itu laku kayak kacang goreng. Itu kayak apa ya. Jadi kalau kita tuh hatinya lurus sama Tuhan ya. Tapi herannya yang utang selesai gak jualan lagi saudara. Ya sekarang udah zamannya YouTube kan dan sebagainya. Ya hari itu memang jalan keluarnya itu. Berarti Tuhan tuh sudah sediakan jalan keluarnya. Tapi kita juga jangan pasrah kayak menyerah boleh tapi gak boleh pasrah yang kayak gak ngapa-ngapain gitu ya. Ya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jeripaya tidak menambahin kan, tapi kan bukan berarti tidak berjeripaya kan gitu kan. Ya maksudnya kita mentalnya harus benar dulu. Ya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua nih ada, bagaimana menyelesaikan hutang dari lembaga konvensional atau pinjol rentenir apabila yang bersangkutan belum bisa membayar kewajibannya? Ya. Itu mesti ada lobby, negosiasi. Saran saya yang bertanya ini 23 Oktober Rabu jam 7 malam ikut Zoom saja. Ya karena itu ada timnya. Sebenarnya pelayanan untuk membereskan hutang ini itu bukan di saya lagi sih. Ya saya cuma mengayomi dan itu udah tim kerjanya.
Mau di kota apa? Bandung ada, Surabaya ada, Bali ada, ya Kalimantan ada, udah di beberapa kota. Jadi kita sudah punya tim kerja yang dinaungi oleh konsultan benar-benar dari pakar keuangannya langsung Pak Jono Sudirgo. Ya bahkan dengan lembaga banknya pun ada. Nanti diajarin sampai cara ngomongnya dengan rentenirnya, debt kolektornya, ya cara negonya, slip OJK-nya itu diajarin semua deh. Pokoknya tinggal ngikutin aja. Free, tidak usah bayar nih, kurang apa lagi nih ya. Tinggal niat saudara aja, kalau benar-benar mau diajar, saudara bisa bebas. Ya, jadi datang 23 Oktober, hari Rabu. Karena aku udah jelasin di sini, itu ada prosesnya. Dan kalau pinjol, saya tidak memahami karena saya dulu masalahnya kartu kredit bukan pinjol. Nah, timnya yang sekarang itu menguasai area pinjol. Ya, oke? Ada lagi yang lain? Ini sih sebenarnya tadi sempat terbesit dari Pastor dari jawab, tapi nggak apa-apa ya kita ini. Nggak apa-apa. Bagaimana cara menghadapi debt collector yang galak? Itu aja pertanyaannya. Ya, dia mau ngomong apa aja. Kalau debt collector itu saya dulu 16 kartu, bayangin ya. Jadi kartu itu saya ambil cash loh semua 16 kartu. Kenapa kok bisa? Karena kan waktu itu kan saya yayasan beli sekolah itu kalau beli apa-apa kan pakai kartu kredit, tapi kita bayar lunas kan, nggak pernah ngutang kan. Jadi saya punya record dari sejak kerja ya, waktu itu track record bank itu bagus. Jadi dikasih terus. Ya, Anda tahu kan kalau tarik cash kan bunganya makin gede kan. Ya, debt collector datang di Jatibening SC tuh udah langganan lah, bawa satpam, sampai ngancem, ngomong kotor, ngomong kasar, datang ke gedung sekolah, yang diomelin bukan hanya saya, sekretaris gereja, sekretaris sekolah. Aduh, pokoknya bikin malu deh. Bener, saya tuh sempet ya ngerasa gini, waktu itu ya Tuhan, seandainya gue tidur gak usah bangun-bangun lagi. Itu kenapa? Karena saya tuh malu. Yang gara-gara masalahnya tuh saya, tapi yang direpotin, yang dibentak-bentak tuh banyak orang gitu loh. Kan kita kan kasihan ya, maaf kata, dianjing-anjingin, tai-taiin. Ya, itu sampai aduh saya gak enak, saya minta maaf itu semua satu-satu gara-gara ulas saya. Itu kemana-mana dampaknya. Ya tapi kita hadapin juga. Sampai waktu kita ngobrol enak, ya kita cuma dengar mau diapain, mau dimarahin, kita jangan kepancing. Ya memang kita kenyataannya gak ada. Ya saya memang belum bisa bayar, mau bagaimana lagi. Ini kan bisa nih rumah dijual, ini bukan rumah papa saya, ini rumah tante saya pun ngontrak di sini. Itu kan mobil masih ada, ya mobil juga masih nyicil Pak, belum lunas. Emang bener saya nggak bohong, cincin kawin aja udah saya jual. Saya nggak ada, kecuali Anda punya aset, Anda bohong ya. Kalau Anda memang udah bener-bener nggak ada mau bagaimana? Ya kalau Anda masih ada yang bisa dijual, Anda juga nanti lewat proses nego sebaiknya, jangan sama bunga-bunganya. Coba nanti minta dibimbing deh. Ya Anda tulis dulu, nanti minta tolong saya arahin, nanti saudara akan dikasih tahu cara-caranya. Ya, juga jangan terus dibayar minimum payment-nya. Kalau terus minimum payment, Anda kapan lunasnya? Sementara Anda bayar minimum payment, Anda hidup hari-hari ngutang. Uang beras Anda akhirnya kebayar uang bunga. Itu kan repot saudara, ada caranya. Ya nanti akan diajarkan. 23 Oktober datang aja dengan catatan list hutangnya lengkap. Kalau mau ditanya sekalian nanti ada konsultasi. Ya, kalau saudara butuhnya besok ya ikut Victory Morning Prayer-nya. Saudara akan dapat pendampingan setiap hari. Dan kenal juga dengan beberapa orang yang juga akan mengalami ya. Mereka mengalami nasib seperti itu. Ya punya jerat hutang juga. Ya, oke. Ada lagi? Sudah clear semuanya? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Gak ada ya? Sudah Gak ya? ada, cukup ya? Iya oke. Ya, terima kasih Tuhan berkati ya, saya kembalikan ya.